Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tina Ayuardani. Saya adalah Ketua Paguyuban Beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Riau periode 2019-2020. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rio Pandi. Saya selaku Ketua Pelaksana Open Recruitment Beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Riau periode 2019-2020. Halo semua, perkenalkan nama saya Fia Devita Sari. Saya Sekretaris Umum di Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Riau 2019-2020. Kita ngapain sih di sini? Teman-teman di sini ngapain? Parah lagi, ngapain sih di sini gitu loh? Ngapain sih kita bertiga gitu kan? Ini ngapain juga sih? Itu ngapain juga sih? Tapi kita ada pembukaan juga ada. Oh iya, ada Open Recruitment Beasiswa Karya Salemba 4 tahun 2020. Iya, 2020 ya. Bener, baru ingat loh guys. Ya, sangat disayangkan ya teman-teman, karena seharusnya hari ini kita bisa tatap muka sama teman-teman sekalian di aula rektorat lantai 4. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, karena wabah COVID-19 yang semakin menyebar, akhirnya kita bakal bimbing teman-teman semua yang bingung untuk masuk beasiswa Karya Salemba 4 melalui video kali ini. Wow. Jadi harapannya teman-teman semua tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin, buah, dan sayur-sayuran ya. Dan jaga kebersihan, itu yang paling penting. Pokoknya Di luar. hindari aktivitas di luar, hindari kerumunan gitu. Oke, intinya kerja dari rumah guys. Iya. Nampaknya masih banyak teman-teman kita yang masih belum paham terkait oprek beasiswa juga. Kita udah share nih ke Instagram, dan kita share ke blog, udah kita share di blog yayasan juga udah full sebenarnya informasi tentang beasiswa ini. Iya, tapi nggak detail. Makanya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang Kak ini gimana, Bang ini gimana? Berkasnya mau upload di Ah, mana? Jadi hari ini kita bakal bimbing teman-teman semua yang tersasar mengenai persyaratan masuk beasiswa Karya Salemba 4. Hari ini dalam video ini kita bakal kupas tuntas. Jadi teman-teman daftar beasiswa kayak gitu ya. Daftar. Harus daftar. Harus. Kami udah capek loh, Iya, kan? harus Jelaskan, daftar. jadi harus daftar dan itu wajib. Di KSE itu seru abis pokoknya. Buat teman-teman, sebelum kita kupas tuntas mengenai persyaratan untuk masuk dalam beasiswa Karya Salemba 4 itu sendiri, sebaiknya teman-teman tahu dulu sebenarnya beasiswa Karya Salemba 4 itu apa sih? Jadi beasiswa Karya Salemba 4 itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Karya Salemba 4 kepada mahasiswa dan mahasiswi di 34 PTN di Indonesia, mulai dari Universitas Syahkuala di Aceh sampai dengan Universitas Nerawasih di Papua. Selain memberikan bantuan finansial sebesar Rp750.000 per bulannya, Yayasan Karya Salemba 4 memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengikuti pengembangan diri berupa pelatihan kewirausahaan, riset dan teknologi, serta kepemimpinan atau leadership. Oke teman-teman semuanya, untuk tidak lebih memperpanjang durasi dari video kita kali ini, mungkin langsung saja kita bedah mengenai persyaratan untuk mendaftar beasiswa Karya Salemba 4 itu sendiri. Syarat umumnya yaitu yang pertama, mahasiswa maupun mahasiswi yang berasal dari perguruan tinggi negeri bermitra dengan beasiswa Karya Salemba 4. Nah, Universitas Riau ini merupakan salah satu mitra dari beasiswa Karya Salemba 4. Yang kedua, beasiswa ini diutamakan kepada mahasiswa maupun mahasiswi dari keluarga kurang mampu. Yang ketiga, mahasiswa maupun mahasiswi yang ingin mendaftar belum menikah dan tidak menerima beasiswa dari pihak lainnya. Selanjutnya, syarat khususnya. Yang pertama, mahasiswa maupun mahasiswi yang mendaftar merupakan mahasiswa maupun mahasiswi yang berkuliah di program studi strata 1 atau S1. Mahasiswa maupun mahasiswi yang mendaftar itu sekurang-kurangnya telah menempuh atau sedang menempuh semester 2 dan paling maksimal berada di semester 6. Berarti mahasiswa yang angkatan 2019, 2018, dan 2017 bisa mendaftar beasiswa Karya Salemba 4. Baiklah,
Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai alur Open Recruitment Beasiswa KSE, sekalian dengan syarat-syarat dokumen online dan tata cara registrasi online beasiswa KSE. Oke, tolong diperhatikan dengan seksama ya. Alur Open Recruitment Beasiswa KSE. Yang pertama, registrasi online di www.beasiswa.or.id pada tanggal 14 sampai 19 April 2020. Dalam tahap ini, teman-teman semua diwajibkan untuk melakukannya. Karena jika tidak, kesempatan teman-teman untuk menjadi penerima beasiswa KSE tahun 2020 akan tiada. Registrasi online adalah tahap pertama rekrutmen beasiswa KSE, di mana teman-teman mengisi data diri, mengupload dokumen online, dan mengisi esai. Jadwal registrasi online beasiswa KSE untuk Universitas Riau adalah pada tanggal 14 sampai 19 April 2020. Yang harus teman-teman pahami adalah teman-teman tidak dapat melakukan registrasi online di luar jadwal yang telah ditentukan. Kemudian akan saya jelaskan dokumen-dokumen online yang harus teman-teman upload pada saat registrasi online. Yaitu yang pertama ada pas foto. Ada dua bentuk ya teman-teman. Yang pertama foto full body, dengan keterangan ditampakkan ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kedua ada foto setengah badan atau close up. Nah, keterangan pas fotonya adalah menggunakan latar putih, kemudian menggunakan alma mater, menggunakan baju yang bebas asal sopan, menggunakan celana bagi laki-laki dan rok bagi perempuan berwarna hitam, kemudian menggunakan jilbab warna hitam bagi perempuan, dan terakhir memakai sepatu. Selanjutnya KTP. Nah, mengenai KTP, banyak nih teman-teman yang bertanya, kalau belum ada eKTP, gimana kak? Jadi, teman-teman dapat menggunakan surat keterangan KTP sementara, atau bisa juga dengan menggunakan surat keterangan domisili. Selanjutnya KTM. Nah, mengenai KTM, banyak juga nih yang pada nanya, kalau KTM-nya hilang, gimana kak? Nah, teman-teman dapat menggunakan surat aktif kuliah. Karena surat aktif kuliah menandakan bahwa teman-teman adalah mahasiswa aktif Universitas Riau yang sedang menjalani studi. Atau teman-teman juga bisa mengurus kembali KTM, karena pastinya teman-teman sangat membutuhkannya. Selanjutnya ada kartu keluarga. Mengenai ini juga banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Kakak yang digunakan yang mana kak? Misalnya ada perpindahan nama kakak atau pembaharuan kakak. Teman-teman dapat menggunakan KK yang terbaru, di mana nama teman-teman harus ada tercantum di KK tersebut. Selanjutnya, transkrip nilai atau KHS. Jadi teman-teman dapat menggunakan transkrip nilai atau KHS yang dilegalisir. Khusus untuk KHS, teman-teman upload KHS mulai dari semester 1 sampai semester terakhir. Teman-teman dapat menggunakan aplikasi editing foto untuk menggabung-gabungkan KHS per semesternya menjadi satu file. Selanjutnya slip gaji orang tua. Mengenai slip gaji, juga banyak nih teman-teman yang bertanya. Jadi, slip gaji yang diupload adalah slip gaji orang tua yang terbaru. Karena waktu registrasi online dimulai pada bulan April, slip gaji yang diupload adalah slip gaji bulan Februari atau slip gaji pada bulan Maret. Bagi yang orang tuanya bekerja pada suatu instansi, baik swasta atau pemerintahan, gunakan slip gaji yang langsung dari instansi terkait. Jika orang tua teman-teman bekerja di luar dari suatu instansi, seperti wirausaha, petani, dan lain-lain, maka teman-teman dapat menggunakan surat keterangan penghasilan yang diketahui atau ditandatangani oleh RT atau RW atau kelurahan setempat. Selanjutnya ada tagihan listrik. Tagihan listrik yang digunakan adalah tagihan listrik dari rumah asal, dan yang diupload adalah tagihan listrik 2 bulan terakhir, bulan Februari dan Maret, atau bulan Maret dan April. Untuk mempermudah pengecekan tagihan listrik, silahkan download aplikasi PLN Mobile di Play Store. Daftar dan masukkan nomor meter rumah asal teman-teman untuk melihat tagihan listrik, dan screenshot tagihan listrik pada 2 bulan yang diminta. Kemudian, teman-teman jumlahkan keterangan tagihan listrik per bulannya. Misalnya pada bulan Februari,
tagihan listriknya sebesar 100.000. Nah, teman-teman tambahkan keterangan 100.000 pada file tagihan listriknya. Begitu pula pada bulan berikutnya. Teman-teman dapat menggunakan aplikasi editing foto untuk menggabung-gabungkan screenshot tagihan listrik dan menambahkan teks jumlah nominal tagihan listrik per bulannya. Selanjutnya tagihan PDAM dan telepon. Untuk persyaratan ini, teman-teman upload jika di rumah asal teman-teman terdapat tagihan PDAM dan telepon. Jika tidak ada, teman-teman tidak perlu menguploadnya. Jadi ini sifatnya kondisional. Selanjutnya ada surat rekomendasi fakultas yang terdiri atas surat akte kuliah, surat keterangan berkelakuan baik, dan surat keterangan tidak menerima beasiswa lain. Nah, mengenai ini, banyak pertanyaan dari teman-teman. Gimana cara kita mengurus surat rekomendasi fakultas, sementara saat ini keadaan masih dalam tanggap darurat bencana non-alam akibat COVID-19? Jadi, surat rekomendasi fakultas dapat menyusul nantinya jika teman-teman dinyatakan lulus seleksi registrasi online dan saat pengumpulan berkas atau hard copy. Catatan penting untuk teman-teman semua, syarat-syarat dokumen online di-scan dengan maksimal ukuran 100 KB dan menggunakan format JPG. Setelah mengupload semua dokumen online, teman-teman diharuskan untuk mengisi esai yang sudah tertera di kolom pengisian data. Esai yang perlu diisi adalah yang pertama, alasan memilih jurusan. Yang kedua, alasan kebutuhan beasiswa. Yang ketiga, jangka panjang atau visi setelah lulus kuliah. Yang keempat, pemilihan pengembangan diri yang terdiri dari profesional karir, leadership, entrepreneur, atau riset atau teknologi. Nah, pada esai ini, teman-teman diharuskan untuk memilih 2 dari 4 opsi yang tersedia. Yang kelima ada esai alasan khusus mengapply beasiswa KSE. Selanjutnya ada tujuan hidup, usaha teman-teman mengurangi beban orang tua, kemudian rencana penggunaan beasiswa, dan yang terakhir, esai kenapa teman-teman layak menjadi penerima beasiswa KSE. Segera jawab semua esai yang ada di kolom registrasi online dan salin jawabannya ke dalam Microsoft Word untuk mempermudah teman-teman mengisi data esai saat waktu registrasi online telah dibuka. Tidak ada ketentuan dalam penulisan esai ini. Jadi teman-teman bebas menulis esai sebaik dan semaksimal mungkin. Siapkan esai terbaik teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata cara registrasi online di www.beasiswa.or.id. Untuk lebih mudahnya, teman-teman dapat mengunjungi link bit.ly/alur-regol-KSE atau mengunjungi blog resmi Paguyuban KSE Unri. Di sana terdapat penjelasan lengkap mengenai tata cara registrasi online beasiswa KSE untuk pendaftar baru. Nah, khusus bagi teman-teman yang tahun lalu sudah daftar tapi tidak lulus dan ingin mendaftar lagi, teman-teman silahkan gunakan ID dan password akun beasiswa KSE teman-teman yang sudah ada dengan melakukan reactivation akun. Teman-teman bisa melakukan reactivation akun atau mengaktifkan kembali akun beasiswa KSE-nya dengan cara pilih tab registration pada laman registrasi online di www.beasiswa.or.id, kemudian jawab iya pada pertanyaan apakah sudah pernah melakukan registrasi online sebelumnya, dan setelah itu login dengan menggunakan ID dan password akun beasiswa KSE teman-teman. Atau setelah melakukan reactivation akun, teman-teman menunggu email pemberitahuan. Setelah dinyatakan lulus dari seleksi registrasi online, teman-teman segera mengumpulkan berkas hard copy-nya di stand Paguyuban KSE Unri yang akan diinformasikan selanjutnya. Setelah dinyatakan lulus berkas, para calon pendaftar beasiswa KSE akan diinterview oleh donatur, yayasan, dan alumni KSE. Setelah dinyatakan lulus tahap interview, teman-teman resmi menjadi penerima beasiswa KSE. Sekian penjelasan mengenai alur Open Recruitment beasiswa KSE, syarat-syarat dokumen online, dan tata cara registrasi online beasiswa KSE. Jika teman-teman masih ada pertanyaan seputar Open Recruitment beasiswa KSE, silahkan gabung ke dalam grup WhatsApp
oprek beasiswa KSS sesuai fakultas teman-teman.